Baik, halo semuanya dan di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Nurputri Kelin dari PTI 4C dengan NIM 1915051022. Dan di sini saya akan menyampaikan terkait materi kabel UTP dan nantinya pada akhir sesi kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai pengabelan UTP dengan tipe kabel strike dan cross. Dan langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian kabel UTP. Nah, apa sih kabel UTP itu? Nah, kepanjangan dari kabel UTP yaitu ada Unshielded Twisted Pair, dan di mana transmisi ini paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal. Dan alasannya mengapa memakai kabel UTP, karena harganya yang relatif murah, mudah dipasang, dan bisa diandalkan. Nah, sesuai namanya, kabel ini terdiri dari kabel pasangan yang berpilin atau terbelit dan yang tidak dilengkapi oleh pelindung. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi kabel UTP, di mana fungsi dari kabel UTP ini adalah untuk menghubungkan jaringan lokal area network yaitu LAN pada suatu sistem jaringan network atau jaringan di komputer. Nah, pada umumnya kabel UTP ini memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm, dan kabel UTP ini digunakan sebagai penghantar data. Nah, berikutnya yaitu ada karakteristik kabel UTP, dan di sini saya menemukan 8 karakteristik dari kabel UTP. Dan dimana yang pertama yaitu terdapat pelindung kabel, dan yang kedua maksimal bandwidth-nya itu adalah 100 Mbps, dan yang ketiga itu maksimal panjang kabel yaitu 100 meter, dan apabila jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter maka dibutuhkan sebuah transponder atau pengulang. Dan yang keempat itu ada memakai soket RJ45, dan berikutnya itu ada terdiri dari 4 pasang kabel yang berpilin, dan terdapat 1 pasang kabel untuk TX dan RX, di mana kabel untuk TX ini yaitu mengirimkan sebuah informasi, sedangkan kalau untuk kabel RX ini menerima informasi. Dan di mana kabel TX ini terdapat pada pin nomor 1 dan 2, dan untuk kabel RX ini yaitu menerima informasi terdapat pada pin nomor 3 dan 6. Dan yang terakhir yaitu terdapat 2 pasang kabel yang tidak terpakai, yaitu tidak terkoneksi, dan dapat digunakan untuk sebagai mengirim daya listrik untuk mencatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Nah, untuk metode kabel UTP tersebut ada 2 macam, yaitu kabel strike through dan kabel crossover. Jadi kita akan membahasnya satu persatu. Dan dimulai dari kabel strike through. Nah, di mana pada proses pembuatan kabel ini itu menerapkan cara twin yaitu kembar, di mana menyamakan susunan antara kedua ujung konektor RJ45-nya tanpa memperhatikan susunan warna yang dipakai. Dan yang digunakan adalah susunan warna yaitu menurut standar internasional yang telah dinamakan oleh Cisco sebagai urutan kabel tipe T568A dan T568B. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penggunaan kabel strike-nya, yaitu yang pertama itu menghubungkan komputer ke saklar atau hub, yaitu menghubungkan komputer ke jaringan LAN melalui modem kabel atau DSL, itu menghubungkan rute ke jaringan LAN dalam modem kabel yaitu DSL, dan menghubungkan saklar ke router, dan yang terakhir itu menghubungkan hub ke router. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kabel crossover, di mana kabel crossover ini adalah kabel LAN yang memiliki urutan warna kabel yang berbeda pada kedua ujung konektor EJ45-nya. Dan dari susunan warna yang telah disusun,
kita tinggal menukar urutan pin atau warna di salah satu ujung konektor EJ45 yang akan dipasang. Nah, di mana urutan yang warna yang ditukar itu adalah urutan ke-1 dengan yang ketiga, dan urutan warna yang kedua dengan yang ke-6. Nah, selanjutnya itu ada kabel crossover ini lebih cocok untuk digunakan sebagai komunikasi antar host. Setiap host akan memproses data yang diterima atau dikirim. Nah, untuk contoh penggunaan kabel crossover yaitu adalah sebagai berikut, yaitu menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua saklar, menghubungkan dua hub, menghubungkan saklar ke hub, lalu menghubungkan komputer ke router. Nah, di antara 8 kabel UTP ini, baik itu kabel strike maupun kabel crossover, hanya 4 kabel yang digunakan untuk transmisi data, yaitu kabel pada pin 1, 2, 3, dan 6. Lalu kita akan melihat terkait urutan warna dari kabel strike dengan kabel crossover, seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya ini. Nah, untuk kabel strike itu seperti yang sebelumnya diingatkan, untuk kabel strike pada ujung konektor EJ45 dengan ujung yang lain itu memiliki warna yang sama. Nah, warnanya apa aja sih? Nah, ini warnanya, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, sama juga pada ujung yang lain seperti warna yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk kabel crossover seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada kabel crossover ini memiliki ujung kabel yang berbeda. Nah, ujung kabel tersebut bertipe strike, lalu yang di ujung lagi itu bertipe cross. Nah, seperti ini urutannya. Untuk yang strike sama seperti warna yang tadi, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan sedangkan untuk bagian crossnya yaitu ada warna putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, seperti itu. Lalu kita akan beralih ke langkah-langkah pengkabelan dari kabel UTP. Nah, sebelum kita untuk memulai sebuah praktikum, langkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, dan dimana alat dari yang dibutuhkan dalam pembuatan kabel UTP ini adalah yaitu tang crimping, dan dimana nantinya akan untuk mempererat konektor EJ45 pada kabel UTP sesuai dengan pinnya. Lalu ada cutter kabel, dari mana cutter kabel ini berfungsi untuk memotong lapisan luar dari kabel. Nanti kita akan mengambil bagian serat kabel yang di dalam. Lalu ada tester LAN, di mana tester LAN ini digunakan untuk ketika kita sudah melakukan memasang EJ45 pada kabel UTP, kita akan melakukan pengujian apakah itu akan berhasil ataukah tidak. Lalu untuk bahannya yaitu ada kabel UTP dan konektor EJ45. Nah, mari kita langsung saja ke praktikum dari pengkabelan UTP. Mari simak video berikut ini. Nah, pada video yang pertama itu kita akan melakukan praktikum kabel UTP dengan tipe strike, dan dimana kita akan memotong terlebih dahulu lapisan luar dari kabel UTP dengan cutter kabelnya. Lalu setelah terlepas, kita akan mengurutkan sesuai dengan warnanya, yaitu warna strike itu adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah,
seperti yang dilihat pada video, kita akan menyusunnya, tapi sebelumnya kita akan melepasnya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam kita penyusunan warna-warna kabel strike-nya. Bisa kita lepas itu kabelnya masih terpilin, maka kita akan memberikan jarak untuk agar mempermudah kita dalam menyusun warna-warnanya. Nah, seperti itu kita pilih terdahulu. Nah, setelah selesai terpilih, lalu kita akan mengurutkan warna-warnanya sesuai dengan yang saya bilang tadi. Itu kita urutkan dari posisi yang kiri. Nah, seperti dilihat pada video tersebut. Terus memerlukan kesabaran dalam menyusun kabel-kabelnya, karena pada kabel ini dalam proses pengurutan warnanya itu membutuhkan proses yang cukup lama. Bisa dilihat apabila sudah sesuai dengan urutan warnanya, maka kita akan memepetkan semua kabel-kabel itu agar bisa dimasukkan ke konektor RJ45 nya nanti. Nah, kita tekan-tekan untuk meluruskan dari kabelnya, lalu kita pasang ke konektor RJ45-nya, dari mana kita masukkan dari warna putih oranye itu dari posisi yang kiri kepada pin-pin yang sudah tersedia pada konektor RJ45. Nah, setelah itu kita tekan masuk agar sampai masuk ke pin-pin yang ada di konektor RJ45-nya, lalu kita menggunakan tang crimping, dimana apabila belum yakin maka kita akan menekannya kembali ke konektor RJ45-nya, lalu setelah lalu kita masukkan ke tang crimping konektor RJ45-nya, itu kita tekan agar sampai berbunyi untuk memastikan apa kabel UTP tersebut sudah tereratkan. Nah, lalu kita setelah membuat ujung kabel, kita akan membuat ujungnya lagi, yaitu dengan urutan warna yang sama dengan urutan langkah yang sebelumnya. Itu kita lepaskan lapisannya, lalu kita mengurutkan warnanya sesuai dengan warna strike yang tadi. Lalu kita lepaskan pilihan dari kabelnya agar mempermudah kita dalam merangkai warna-warna dari kabel tersebut. Lalu kita akan mengurutkannya kembali. Ingat urutan warnanya, jangan sampai salah. Apabila salah nanti akan bermasalah kepada saat tester, yaitu pengujian pada tester lainnya. Nah, kita akan melepaskannya seperti langkah-langkah yang tadi. Lalu kita urutkan kembali warna-warnanya seperti warna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, seperti dilihat pada video, kita menekannya kembali untuk meluruskan dari kabel-kabel yang sebelumnya sih belum lurus. Lalu setelah itu kita tekan-tekan untuk meluruskan kabelnya agar seperti yang tadi, agar mempermudah kita untuk memasukkan ke konektor RJ45-nya pada pin-pin yang sudah disediakan pada konektor RJ45. Nah, kita masukkan kembali dengan posisi yang sama, yaitu dari kiri warna putih oranye, lalu kita tekan-tekan kembali agar melekat pada konektor RJ45-nya. Lalu kita memastikan untuk mengeratkan, untuk mengepres kabel UTP-nya pada tang crimping.
Lalu kita tekan-tekan untuk memastikan bahwa konektor J45-nya sudah tersambung, sudah erat dengan kabel UTP. Nah, seperti itu hasilnya. Dari ujung kabelnya sudah terpasang konektor J45. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada tester LAN dengan kabel UTP-nya. Kita pasangkan kepada slot yang sudah disediakan, yaitu seperti video itu. Nah, kita pasangkan ujung-ujung kabelnya pada tester LAN, kita hidupkan. Nah, bisa dilihat itu sudah berjalan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dimana kabel strike dengan strike itu memiliki urutan warna lampu LED yang beriringan, yaitu beruntunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan kepada kabel praktikum kabel UTP tipe cross. Nah, untuk yang tadi itu kita tinggal memotong bagian ujung yang tadi. Kita bisa memakai strap yang sebelumnya, lalu kita melepaskan lapisan dari kabel yang di ujungnya. Nah, lalu pada kabel ini kita akan memasang tipe cross dengan warnanya itu putih hijau-hijau, putih oranye, biru, putih biru oranye, lalu putih coklat dan coklat. Nah, sama seperti tadi, kita akan melepas pilihan dari kabel-kabelnya untuk mempermudah kita dalam mengurutkan warna-warna cross. Nah, bisa dilihat kita melepaskan pilihan kabel-kabelnya. Nah, setelah itu kita meluruskan kabel-kabelnya agar mempermudah kita dalam masukkan ke konektor EJ45-nya. Nah, kita mengurutkan warnanya sesuai dengan urutan warna kabel cross. Nah, seperti itu. Kita memerlukan perhatian lebih untuk urutan warnanya. Apabila terjadi kesalahan, maka akan berakibat salah pada pengujian nanti. Nah, lalu kita tekan-tekan, rapatkan kabel-kabel tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke konektor EJ45-nya. Nah, setelah itu bisa nanti kita masukkan ke konektor EJ45-nya. Nah, kita pasangkan ke konektor EJ45-nya sama dengan yang tadi, yaitu dimulai dari kiri. Nah, kita masukkan, tekan-tekan kembali agar sudah tersambung pada pin yang sudah ada di sana. Lalu kita mengambil tang clamping untuk mengepres dari kabel konektor EJ45-nya. Lalu kita tekan. Nah, setelah itu sudah jadi kabelnya, kita tinggal melakukan pengujian saja. Nah, seperti itu. Lalu kita ambil tester LAN-nya. Nah, kita seperti masukkan yang tadi kepada tester LAN-nya. Nah, kita nyalakan. Nah, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat untuk kabel tipe UTP dengan cross dan stripe ini tidak dalam hidupnya lampu LED itu tidak sesuai dengan runtunan, tapi berbeda. Nah, untuk yang stripe dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sedangkan untuk cross dimulai dari angka 3, lalu
itu lampu LED hidup secara acak. Nah, sekian dari presentasi saya terkait dengan kabel UTP dan praktikum pekabelan kabel UTP tipe strike dan post. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.